kedua, generasi terpuruk yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasyarafuhum mata'uhum. Kemuliaan mereka selalu diukur dengan perhiasan dunia mereka. Jadi ketika mereka banyak perhiasan dunianya, maka disitulah inti kemuliaan bagi mereka. Na'udzubillah. Mana itu perhiasan dunia? Kita lihat. Perhiasan dunia itu banyak. Dari mulai harta kekayaan, kedudukan, jabatan, ya, gedung-gedung, memiliki rumah yang mewah, itu perhiasan dunia. Ya, perhiasan dunia. Ketika mereka memiliki harta yang banyak, kedudukan yang tinggi misalnya, lalu kemudian membuat mereka angkuh dan sombong, dan mereka merasa mulia dengan kedudukan itu, merasa mulia dengan harta itu, merasa mulia dengan jabatan itu, maka itu bertanda bahwa mereka adalah golongan manusia terpuruk di sisi Allah. Bukankah Al-Quran telah menyebutkan kepada kita bahwa sisi kemuliaan manusia bukan diukur oleh harta, kedudukan, jabatan, tapi kemuliaan manusia diukur oleh takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bagus takwanya, yang paling baik takwanya. Masya Allah. Jadi begini saudara, ada orang yang memiliki harta banyak, kedudukan tinggi, tapi tidak takwa. Mulia nggak dia? Mulia nggak? Tidak. Di mata Allah tidak mulia. Jatuh dia. Jatuh dia. Dia merasa mulia karena harta kedudukannya, takwanya tidak. Dia nggak pernah gunakan ketaatan pada Allah. Maka jatuh dia di mata Allah, terpuruk dia. Tapi ada orang susah, ya, miskin, kadang makan kadang tidak, tapi sholat berjamaahnya rajin, zikirnya rajin, tilawahnya rajin, bangun di waktu malam sujud rajin, sampai bersinar di aura wajahnya itu karena banyaknya air wudhu yang tersiram di dalam wajahnya. Maka orang yang demikian mulia di sisi Allah. Harta tidak akan pernah dilihat oleh Allah, tapi ketaatan dan ketakwaan itulah yang menjadi nilai prioritas orang itu mulia di sisi Allah. Subhanallah. Kalau dari dua contoh tadi, saudara, antum kalau boleh suruh milih yang mana? Kaya, uangnya banyak, kedudukan tinggi, tidak taat. Lalu miskin, susah, kadang makan, kadang tidak, tapi taatnya luar biasa. Antum pilih yang mana? Posisi antum pilih yang mana kira-kira? Kalau disuruh milih yang mana? Nah, lu udah pinter dah kalau gitu ya. Ya kaya, banyak kedudukan, taat. Nah itu yang kita cari sebenarnya, orang-orang kaya, kemudian banyak kedudukannya, tapi taat kepada Allah. Insya Allah ketika ada orang yang menduduki jabatan tinggi, hartanya melimpah, di saat dia taat, ketaatan itulah yang membimbing dia dalam jabatan itu, sehingga tidak pernah melakukan semena-mena di dalam jabatannya. Dikala dia memiliki harta, juga tidak semena-mena menggunakan hartanya. Ketaatan itulah yang menuntun dia untuk mampu mendelegasikan harta itu di jalan Allah. Sehingga kita butuh orang-orang yang macam begitu dalam Islam. Betul? Butuh, saudara. Tapi bukan berarti orang miskin yang taat itu jelek. Bukan. Itu yang diukur juga oleh Allah. Karena ketaatannya tadi. Gak peduli itu. Allah melihat taatnya seseorang bukan karena kayanya, tapi taatnya, tunduk patuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Saudara yang dirahmati Allah, ini penting buat kita, saudara ya. Jadi lagi-lagi ya, Allah tidak melihat daripada kecantikan orang, ketampanan orang gak dilihat, tetapi ketaatan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Nah, itu generasi terpuruk kedua ya, wasyarafuhum mata'uhum. Kemuliaan mereka selalu diukur dengan harta atau perhiasan dunia mereka. Kemudian yang ketiga, generasi terpuruk yang disebutkan Nabi itu adalah wa qiblatuhum nisa'uhum. Qiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka adalah wanita mereka. Wanita yang sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran, ketika engkau senang dengan wanita, maka lakukan dengan cara yang halal, nikahi dia. Nikahi dia. Tapi jangan kau dekati zina. Wala taqrabuz zina.
Jangan kau dekati zina. Tetapi justru orang-orang yang berpicu dengan nafsunya, di saat dia memiliki kedudukan tinggi, harta yang banyak, maka fokus pikirannya kepada wanita. Bahkan mereka merasa bangga dan bahagia ketika bisa berganti-ganti wanita. Padahal itu adalah hal yang haram. Dia berzina di sana sini adalah hal yang biasa bagi mereka. Kiblat mereka adalah wanita-wanita yang mereka lakukan dengan cara yang zalim, yang haram, melakukan perzinahan di sana sini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang dikhawatirkan, saudara. Dikhawatirkan. Itu generasi terpuruk tuh. Ya, generasi terpuruk kata Nabi. Nah, masuk yang keempat. Nah, yang keempat ini disebutkan Nabi, wadinuhum darahimuhum wadananiruhum. Agama mereka adalah uang dan harta benda. Ini agama. Agama itu merupakan aturan hidup, saudara. Tapi ketika aturan hidup ini dia jadikan sesuatu yang keliru, artinya yang seyogianya agama itu menjadi aturan hidup yang harus dipatuhi sistem yang dibuat Allah, justru yang dikatakan agama bagi mereka adalah uang dan harta benda. Jadi mereka tertumpu aturan hidupnya itu kepada uang dan harta benda. Jadi mereka diatur oleh uang dan harta benda itu. Uang dan harta bendanya menjadi agama bagi mereka, menjadi agama. Padahal lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kita dalam Al-Qur'an, surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ila akhir ayat. Saudaraku, lihat orang yang bermegah-megah dalam persoalan harta dunia, ya, itu akan membuat lalai mereka sampai mereka masuk ke lubang kubur. Kalau mereka sudah masuk ke lubang kubur, maka tidak ada gunanya menyesal, dan saat itu dia akan mempertanggungjawab apa yang dia lakukan pada waktu hidup di dunia. Harta yang mereka dambakan selama ini nggak akan pernah menolong mereka. Ya, nggak akan pernah menolong mereka. Rumah mewah nggak akan pernah menolong mereka. Tapi yang menolong mereka itu adalah amal saleh yang setiap hari waktu di dunia dia lakukan untuk taat kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah. Ini yang perlu kita pikirkan, saudara. Maka sampai di penghujung hadis itu Nabi sebutkan ulaika syarrul khalqi. La khalaqu lahum indallah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk. Dan mereka tidak punya bagian sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak memiliki bagian keridhaan dari Allah, enggak ada. Itu enggak ada, saudara. Itu 4 kelompok yang amat sangat dikhawatirkan Nabi menimpa umatnya. Jadi kalau nanti kita punya pikiran cita-cita mereka hanya untuk perut, itu bertanda kita generasi terpuruk. Kemuliaan kita ukur dengan perhiasan dunia, itu termasuk generasi terpuruk. Kiblat kita adalah wanita, generasi terpuruk. Agama kita adalah harta benda kita, itu pun generasi terpuruk. Maka kalau kita ingin menjauhkan itu, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.